Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ego Prasetya. Di sini saya ingin menjelaskan terkait proyek akhir dari mata kuliah Data Mining Universitas Brawijaya di Prodi Sistem Informasi. Proyek akhir yang saya maksud ini merupakan text mining dari kata kunci dalam sumber artikel JPTI. Pengambilan data ini diambil dari sumber yang sudah tertera di link tersebut, dan mengambil 50 data sampel dari masing-masing tahun terbit artikel. Bisa dilihat bahwa artikel pada volume 2 nomor 1 2018 sampai 2021. Selanjutnya data tersebut dikumpulkan dan dilakukan proses pre-processing data di dalam Excel. Gunanya untuk menghapus simbol-simbol secara manual dan agar dapat mudah untuk dilakukan analisis. Selanjutnya setelah data tersebut dilakukan pre-processing, yaitu menginput data tersebut dalam RStudio. Dalam menginput data tersebut, saya memanfaatkan package read Excel, yaitu merupakan package yang akan membaca inputan data yang berformatkan Excel. Dan juga di sini saya membuat variabel baru, yaitu teks tahun agar mempermudah penulisan. Jadi dapat dilihat bahwa dari tabel teks tahun tersebut kita lihat distribusi dari tahun-tahun terbit tersebut rata semuanya 50 data. Selanjutnya adalah membuat data korpus, yaitu membuat data korpus dari verbal kata kunci yang baru digunakan dalam workbook. Hal ini dilakukan untuk mengumpulkan data dan melakukan proses cleaning data selanjutnya. Di cleaning data ini itu membersihkan data teks, dimulai dengan melakukan transformasi seperti menghapus karakter khusus dari teks, menghapus spasi yang tidak perlu, mengubah teks menjadi huruf kecil, dan menghapus stop word. Stop word yang dimaksud adalah kata sambung seperti kata dan, to, atau lainnya. Jadi dapat dilihat bahwasanya data yang sebelum dilakukan cleaning tersebut dan sesudah dilakukan cleaning. Selanjutnya itu membuat term document matrix, yaitu menghitung kemunculan setiap kata untuk mengidentifikasi topik populer atau trending menggunakan fungsi term document matrix dari paket text mining. Dan selanjutnya juga yaitu membuat matrix dokumen table yang berisi frekuensi kata. Jadi dapat dilihat bahwasanya kata usability itu memiliki frekuensinya itu 29 kali digunakan. Selanjutnya memvisualisasikan data dalam bentuk grafik. Jadi data yang saya tampilkan tersebut merupakan 10 kata yang paling sering digunakan dalam seluruh kata kunci artikel yang saya ambil sebelumnya. Jadi dapat lihat usability merupakan data yang paling banyak digunakan dan disusul oleh kata sistem, informasi, network, sistem, klasifikasi, testing, Android, fuzzy, dan key mirrors. Selanjutnya visualisasi data menggunakan workflow. Hal ini dilakukan berdasarkan data matrix yang sebelumnya saya buat. Jadi dapat dilihat bahwasannya kata usability yang merupakan kata yang paling banyak digunakan. Jadi dapat dilihat bahwasannya semakin gelap kata tersebut dan semakin besar kata tersebut, itu mempresentasikan bahwa kata tersebut yang paling banyak digunakan, semakin banyak digunakan. Selanjutnya memvisualisasi data dari sampel artikel di tahun 2012. Terlihat bahwa kata optimasi merupakan kata kunci yang paling sering digunakan pada artikel di tahun 2018. Sama halnya dengan tahun 2019, kata sistem merupakan kata kunci yang paling sering digunakan. Untuk tahun 2020, kata usability dan kata sistem merupakan kata yang paling sering digunakan. Dan di terakhir di tahun 2021 itu kata usability tetap paling banyak digunakan.
Selanjutnya yaitu word association, yaitu menampilkan korelasi yang dapat menunjukkan apakah dan seberapa kuat pasangan predikat terkait. Kata yang saya gunakan ini adalah kata usability, sistem informasi yang memiliki frekuensi kata yang paling banyak dalam sebuah artikel. Teknik ini tentunya dapat digunakan secara efektif untuk menganalisis kata mana yang paling sering muncul dan kaitannya dengan kata yang paling sering muncul dalam kata itu, yang membantu untuk melihat konteks dictionary kata-kata itu. Jadi dapat dilihat bahwa kata usability yang terkait dengan kata-kata usability itu seperti kata scale, design, system, dan source studi dan lain-lain. Sama halnya dengan kata sistem dan kata informasi. Jadi dapat dilihat dari semua tersebut. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.